Dan ketiga peserta ini kami ucapkan terima kasih. Kita akan mengakhiri sesi ini, ada masih satu lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini sebelum waktu maghrib datang. Untuk ini kita mohon Ketua PAI Cabang Mataram, Dr. Fahmi Husin MPH, untuk memimpinkan tiga presentan ini. Pertama dari RSPI Jakarta, kedua PAI Cabang Kalimantan Selatan, dan PAI Cabang Sumatera Selatan. Para presentan kami mohon dengan hormat bisa menempati tempat yang sudah kami sediakan. Terakhir pada hari ini kami panggil penyaji Ibu Intan Pratiwi dari RSPI Sulianti Saroso Jakarta, Ibu Ratna Martasari dari PAI Cabang Kalimantan Selatan. Kemudian panelis yang ketiga, Bapak Yudi Setiawan dari PAI Cabang Sumatera Selatan. Kami silakan mengambil tempat secara berurutan. Yang 1, 2, 3. Ya, sini. Bapak Ibu sekalian, telah di depan kita tiga panelis ini, kita hanya punya waktu untuk menyampaikan masing-masing 10 menit, dimulai dari penyaji pertama Ibu Intan Pratiwi dari SPI Sulianti Saroso Jakarta dengan judul Faktor Risiko Kejadian Infeksi HIV TB di RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso tahun 2011 dan sampai dengan 2016. Untuk ini kami persilakan waktu 10 menit. Ya, terima kasih. Faktor resiko kejadian infeksi HIV TB di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2011 sampai 2016. Tahun 2014 pada pengidap HIV diperkirakan sekitar 35 juta orang dan sepertiganya atau 11,6 juta telah terinfeksi TB laten, dan tahun 2015 WHO memperkirakan tahun 2014 terdapat 9,6 juta orang di seluruh dunia menderita TB. TB laten beresiko 26 kali atau 24 sampai 28 untuk menjadi pasien dengan TB aktif. Slide. Ya, inilah data ODA dengan koinfeksi TB yang sudah mendapatkan terapi ARV di RSPSS tahun 2010 sampai 2016. Slide. Metodenya adalah case control study, penelitiannya di Sulianti Saroso. Populasinya adalah semua pasien koinfeksi TB HIV di RSPI tahun 2011 sampai 2016 dengan jumlah sampel 160 kasus dan 160 kontrol. Di mana kelompok kasusnya adalah pasien koinfeksi TB HIV berumur lebih dari 18 tahun, dinyatakan menderita TB paru dan TB ekstra paru, serta tercatat di rekam medik RSPI Sulianti Saroso. Sedangkan kelompok kontrol adalah pasien HIV berumur lebih dari 18 tahun, dinyatakan tidak menderita TB paru dan TB ekstra paru dan tercatat di rekam medik RSPI Sulianti Saroso dan berstatus ARV. Slide. Ini adalah variabel-variabel yang diteliti. Slide. Jenis datanya ada jenis data sekunder, sumbernya adalah data rekam medik, buku monitoring ARV, dan formulir TB. Analisisnya dilakukan adalah secara univariat dan bivariat, dan data dikumpulkan berdasarkan CRF. Slide. Hasilnya slide. Ya, menurut hasil bivariat menyatakan yang signifikan adalah akses ke fasilitas kesehatan dan penurunan berat badan, komorbid dengan infeksi oportunistik lainnya, nilai CD4 6 bulan setelah ARV, dan PPK, pengobatan pencegahan cotrimoxazole. Slide. Pembahasan. Ya, inilah variabel akses ke fasilitas kesehatan
dengan kejadian infeksi TB didapatkan hasil p-value-nya adalah 0,0, di mana penelitian di RSPI sebagian besar pasien HIV TB mengalami akses yang mudah ke fasilitas kesehatan sebesar 78,8%, karena dengan jarak akses ke fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, maka seseorang akan peduli dengan kesehatannya sehingga dapat mempertahankan daya imunitasnya. Slide. Hubungan penurunan berat badan dengan kejadian infeksi HIV TB didapatkan p-value-nya 0,00. Dalam penelitian ini sebagian besar pasien HIV TB mengalami penurunan berat badan lebih dari 7 kg sebesar 54,4%, sehingga dalam penelitian ini variabel penurunan berat badan bermakna secara statistik. Slide. Hubungan komorbid dengan infeksi oportunistik lainnya didapatkan p-value-nya adalah 0,00, di mana sebagian besar pasien HIV TB mempunyai komorbid dengan infeksi oportunistik lainnya sebesar 75%, di mana terbanyaknya adalah toksoplasmosis. Slide. Hubungan nilai CD4 6 bulan setelah minum ARV didapatkan p-value-nya adalah 0,00, di mana dalam penelitian ini hampir seluruh pasien HIV TB nilai CD4 6 bulan setelah ARV lebih dari 350 sel per milimeter kubik sebesar 71,9%. Hal tersebut dikarenakan bahwa kepatuhan minum ARV dapat meningkatkan daya imunitas tubuh sehingga kuman TB tidak akan masuk ke dalam tubuh dari pasien tersebut. Slide. Hubungan pengobatan pencegahan cotrimoxazole atau PPK didapatkan bahwa p-value-nya adalah 0,00, di mana hampir sebagian besar pasien HIV TB tidak memperoleh PPK sebesar 13,10%. Hal ini berkaitan dengan pasien HIV TB dengan nilai CD4 sebelum ARV yang kurang dari 350 sel per milimeter kubik sehingga diberikan PPK, dan PPK ini dapat menurunkan komorbid dengan infeksi oportunistik lainnya. Slide. Ya, kesimpulannya bahwa variabel yang menunjukkan signifikan adalah akses ke fasilitas kesehatan, penurunan berat badan, komorbid dengan IO lainnya, nilai CD4 6 bulan setelah ARV, dan pengobatan pencegahan cotrimoxazole merupakan adalah faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian infeksi HIV TB. Slide. Ya, inilah rekomendasi di mana RSPSS perlu meningkatkan kualitas pelayanan program HIV TB di Pokja TB dan Pokja TB DOTS, dilakukan pengukuran berat badan untuk status gizi pasien HIV/AIDS, dan para klinisi dapat memberikan terapi HAART secara cepat dan tepat apabila telah disingkirkan adanya infeksi oportunistik pada pasien HIV/AIDS dan perlu diadakan pencatatan rekam medik. Ya, slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisa spasial distribusi kasus TB paru BTA positif di wilayah Kota Banjarmasin tahun 2016-2017. Kami persilakan 10 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya merasa sangat terhormat dapat diundang di sini, dan mungkin saja saya yang paling muda di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Berjudul tentang analisis spasial tentang TB paru BTA positif di Banjarmasin tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya. Nah, ini yang akan saya bawakan, di mana pembahasan tentang TB BTA positif, kasusnya di Banjarmasin, kemudian penggunaan analisis spasial, metode dan desainnya seperti apa, result, conclusion, dan juga recommendation. Jadi menarik sekali jika kita membahas tentang TB paru BTA positif, karena orientasi kita di SDG sekarang adalah salah satunya adalah pembahasan penyakit endemis yaitu TB paru. Nah, ini adalah latar belakang saya. Berdasarkan data WHO di Global Tuberculosis Report tahun 2016, pada tahun 2015 ada kenaikan kasus insiden untuk penyakit TB sebesar 10,4 juta setiap tahunnya. Dari 60% di tiap negara, Indonesia terletak di nomor 2.
Dan berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 di Indonesia terdapat 539.000 kasus baru dan kematian 101.000 pada tiap tahunnya. Dan angka kasus insiden TB paru itu sendiri terdapat dari 100.000 populasi ada 110 orang yang terkena TB paru itu sendiri. Next. Dan ini data di Kalimantan Selatan di mana di Banjarmasin merupakan kota tertinggi setelah Kabupaten Banjar dan Barito Kuala untuk TB paru BTA positif itu tadi. Dan padahal kota Banjarmasin merupakan bisa dilihat ini yang merah ini paling kecil itu adalah kota Banjarmasin. Dan ini terjadi perubahan angka yang signifikan untuk kasus TB paru BTA positif pada triwulan 1 hingga 4 di tahun 2014 ada 142 kasus, kemudian naik pada tahun 2015 sebesar 183 kasus dan terjadi penurunan yang tidak lumayan signifikan pada 173 kasus. Next. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan analisis spasial untuk berfokus pada penyelesaian masalah dari TB paru BTA positif itu tadi dengan studi epidemiologi yaitu berbasis orang, waktu, dan juga tempat. Kemudian kita menggunakan GIS, RVGIS sebagai instrumen dari pemetaan kasus TB paru ini. Next. Sebelumnya tujuan dari penelitian saya adalah mengetahui analisis spasial distribusi kasus TB paru di kota Banjarmasin untuk BTA positif, dan metode yang digunakan di sini adalah epidemiologi analitik observasional dengan studi ekologi, pendekatan studi ekologi dan berbasis kuantitatif yaitu menggunakan chi-square test. Kemudian instrumen yang digunakan di sini ada identity sheet, dummy tables, dokumen checklist, kemudian ada RVGIS, data sekunder yang menggunakan TB register 03 dan GPS Garmin 64S. Kemudian variabel ini ada variabel terikat yang akan diuji dengan variabel dependent yaitu jumlah kasus TB paru BTA positif di mana independent variablesnya terdiri dari kepadatan penduduk, pelayanan kesehatan, kemudian ada distribusi tingkat pekerjaan, jenis kelamin, umur, pendapatan dan juga tingkat pendidikan. Next. Jadi saya menggunakan sampling untuk data analisis spasial ini dengan menggunakan metode slopin, dan ini ada proporsi per kecamatan. Di Banjarmasin ada 5 kecamatan dan ini sesuai dengan kasus yang ada di data per triwulan TB di Banjarmasin. Next. Nah, ini hasil univariat analisisnya di mana di Banjarmasin Selatan merupakan salah satu kota yang paling tinggi, kecamatan yang paling tinggi untuk TB paru BTA positifnya, dan ternyata angka kesembuhannya juga tinggi di sana. Next. Nah, ini adalah pemetaannya, di mana yang paling merah ini artinya adalah yang paling gelap warnanya paling tinggi angka kasus TB paru BTA positif di kota Banjarmasin, dan ini adalah grafik dari pemeriksaan hasil TB. Next. Nah, ini bisa dilihat karena saya mengambil data proporsi tadi bahwa Banjarmasin Selatan termasuk yang paling tinggi dan Banjarmasin Timur kecamatan yang paling rendah untuk penyebaran BTA positif. Next. Ini adalah tren kasus per bulannya, di mana hal ini juga dipengaruhi oleh curah hujan, di mana di antara bulan Maret hingga Mei terjadi peningkatan kasus yang signifikan, dan pada tahun ini ada peningkatan curah hujan yang cukup drastis yang akan meningkatkan jumlah kuman MTB itu sendiri. Next. Ini adalah grafik kepadatan penduduk. Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang paling tinggi kasusnya, tetapi kepadatan penduduknya lumayan rendah yang nanti akan kita bahas di hasil. Next. Nah, ini untuk kota Banjarmasin sendiri masuk dalam wilayah dengan kepadatan penduduk rendah sebesar kurang dari 150 jiwa per hektar. Next. Nah, ini distribusi frekuensi untuk sarana pelayanan kesehatan, di mana di rumah sakit dan juga puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan TB paru itu sendiri.
Next. Nah, ini adalah 26 puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin, di mana di sini di daerah Pekauman, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Beruntung Raya itu masuk dalam daerah Banjarmasin Selatan, di mana ternyata frekuensinya juga tinggi, dan ini berhubungan dengan penemuan kasus dari TB paru BTA positif itu sendiri. Next. Nah, ini bisa dilihat pembagian dari pemetaannya. Next. Ini berdasarkan risiko pekerjaan, ada pembagian antara pekerjaan tidak berisiko dan tidak berisiko. Next. Kemudian ada jenis kelamin, di mana laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan jurnal dari Amerika Serikat, di mana laki-laki memang ada potensi terkena TB paru karena kebiasaan merokok dari laki-laki itu sendiri daripada perempuan. Tetapi perempuan lebih berisiko kematian terkena dari TB paru BTA positif itu sendiri. Next. Nah, ini pemetaan untuk jenis kelamin. Next. Nah, usia produktif untuk ini adalah pemetaan dari berdasarkan usia, di mana terbagi menjadi usia produktif dan usia tidak produktif, di mana usia produktif ini adalah masih bisa beraktivitas, masih bisa mengembangkan kreativitas dan juga bekerja, lebih tinggi daripada usia tidak produktif. Selanjutnya, nah ini ada pemetaannya. Selanjutnya, kemudian untuk tingkat pendapatan sendiri, berdasarkan data, ternyata penderita TB paru BTA positif itu berasal dari kebanyakan orang yang di bawah UMK, dari 2.290 UMK di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, nah ini pemetaannya. Selanjutnya, ini berdasarkan pendidikan, di mana orang yang berpendidikan tinggi ternyata lebih banyak penderita TB paru BTA positif. Selanjutnya, nah ini ada bivariat analisisnya, di mana kepadatan penduduk rendah meningkatkan jumlah kasus TB paru BTA positif. Kepadatan penduduk rendah di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di Banjarmasin Selatan adalah kepadatan penduduknya rendah, yaitu sebesar 41,74. Tapi ternyata kasusnya sangat tinggi. Ini dikarenakan mudahnya penyebaran TB. Karena kepadatan penduduk itu berpengaruh kepada kepadatan hunian. Dan mohon maaf, di daerah Banjarmasin Selatan itu sendiri, di daerah Pekauman, di daerah 1 menit lagi. Baik Pak, di daerah Kelayan dan juga dalam Kelayan Timur ini termasuk selam area. Jadi Banjarmasin terkenal dengan kota 1000 sungai, di mana saking padatnya penduduk, saking tidak ada permukiman lagi, rumah-rumah di sana sangat dekat, dan ini juga meningkatkan risiko dari peningkatan NTB itu sendiri bagi orang yang sudah terkena TB paru BTA positif. Kemudian ini adalah sarana pelayanan kesehatan, di mana sarana pelayanan kesehatan baik malah memicu orang untuk berobat untuk TB BTA positif itu tadi, sehingga meningkatkan jumlah penemuan kasus dari TB paru BTA positif. Kemudian ada pekerjaan berisiko dan tidak berisiko. Didapatkan bahwa pekerjaan tidak berisiko lebih tinggi, itu dikarenakan mereka lebih pekerjaan tidak berisiko itu seperti TNI, Polri, yaitu tidak langsung terpapar dengan kuman TB itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian ada jenis kelamin, laki-laki karena faktor risiko merokok itu sendiri. Kemudian umur usia produktif, ini karena usia produktif ini lebih leluasa juga, ini berhubungan dengan pekerjaan tadi, bahwa orang yang berada di usia produktif dia lebih cenderung untuk memeriksakan kesehatannya di pusat pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Dan orang-orang dengan pendapatan di bawah UMK bisa dipercepat waktu mepet. Baik Pak, baik, ini adalah discussion yang tadi sudah saya bahas. Untuk orang dengan pendapatan rendah lebih mau
mempunyai motivasi untuk berobat ke pelayanan kesehatan, sehingga akan meningkatkan tingkat penemuan kasus dari TB paru itu sendiri. Dan orang-orang dengan pendidikan tinggi malah lebih cenderung memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga mereka akan lebih mau memeriksakan dirinya apabila mereka sudah terkena TB paru. Selanjutnya, ini adalah conclusionnya, di mana ada hubungan antara kepadatan penduduk, pelayanan kesehatan, dan juga tingkat ekonomi. Kemudian selanjutnya, di mana tidak ada hubungan antara distribusi pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan juga tingkat pendidikan. Selanjutnya, rekomendasi untuk penelitian saya untuk TB register nomor 03 diharapkan lebih rinci lagi saat pengisiannya, dan terutama dalam hal alamat, by name by address-nya itu, sehingga akan memudahkan untuk meneliti analisis spasial. Dan juga saya sempat terpikir bahwa ada baiknya kita melaksanakan kegiatan lintas sektor seperti yang dilakukan Riskesdas pada tahun ini kerjasama dengan Susenas, sehingga akan langsung kita petakan hasil dari penelitian antara teman-teman dari Susenas dan juga tim dari Riskesdas untuk TB paru itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Epidemiologi deskriptif kasus tuberkulosa multidrug resistant di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sampai dengan 2018. Waktu 10 menit, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak moderator, izinkan saya berdiri. Saya lebih nyaman kalau berdiri. Kedua, TB BTA positif. Kami dari PAI cabang Sumsel menampilkan epidemiologi deskriptif tuberkulosis multidrug resistant (MDR). Ya, kalau dulu lebih mengarah ke TB yang lini pertama, tetapi yang akan ditampilkan adalah hasil data yang didapat dari ETB Manager, Electronic TB Manager Indonesia di Rumah Sakit Muhammad Husin dari tahun 2014 sampai 2018. Kita tahu bahwa sejak Robert Koch menemukan kuman TB 24 Maret 1883, lebih kurang 50 atau 60 tahun kemudian baru ditemukan antibiotiknya. Streptomycin tahun 43, lalu INH 51 sampai terakhir etambutol. Nah, ini merupakan suatu terobosan yang besar untuk penanggulangan TB, di mana dulu sebelum ditemukan antibiotik macam-macam untuk penanggulangan TB, ya. Tetapi sejak antibiotik ditemukan, ada perubahan besar dalam penanggulangan TB, bahwa orang mempunyai harapan TB bisa disembuhkan. Sebelum DOT dijalankan di bawah tahun 95, dulu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan seumur hidup orang minum obat TB. Nah, sejak tahun 1995 ke atas, pengobatan TB relatif lebih pendek, ya, 6 sampai 9 bulan. Lanjut. Nah, ini sumber datanya dari ETB Manager Indonesia, dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini adalah rumah sakit pusat, umum pusat tipe A, di bawah Kemenkes. Sampel dan populasinya ada 162 orang. Jadi dari tahun 2014 sampai 2018 ada 162 orang pasien TB multidrug resisten. Yang ditemukan lebih banyak. Yang ditemukan dan yang didiagnosa sekitar 350-an. Tetapi yang mau minum obat hanya lebih kurang 50%. Yang tidak mau minum obat macam-macam alasan. Mungkin karena sudah membayangkan pengobatan yang lama. Kalau dulu kita pakai pengobatan yang panjang bisa sampai 12 sampai 18 bulan, sekarang pakai start regimen 9 sampai 11 bulan, dengan catatan di bulan pertama sampai bulan ke-6 itu harus konversi, harus negatif, dan injeksi tetap diberikan selama 6 bulan pertama. Waktu penelitiannya 26 Maret sampai 11 April, jadi cukup pendek. Sejak dapat surat dari PAI pusat bahwa cabang harus membuat paper, jadi kami coba yang cepat dan paling tidak bisa menghasilkan data yang bagus lah, terutama untuk pencegahan TB MDR. Lanjut.
Nah, ini dari tahun 2014 sampai 2018 kalau kita lihat tren di sini secara umum trennya meningkat ya. Terutama di 2016 ada 51 kasus TB MDR yang ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2018 sampai dengan akhir Maret itu sudah ditemukan 19 orang dan sudah minum obat semuanya. Lanjut. Ini persentase dari tahun 2014 sampai 2018 yang tertinggi itu adalah di tahun 2018 ya. Kasus TB yang pengobatan TB dengan lini pertama RHZE, rifampicin, INH, pyrazanamid dan etambutol itu ada 3.559, sedangkan yang MDR ada 19 orang. Jadi ada 0,53%. Jadi walaupun ketemunya baru sedikit, hanya 19 kasus, tetapi kalau kita lihat persentasenya terhadap kasus TB di pengobatan lini pertama 2018 paling tinggi persentasenya. Lanjut. Yang paling banyak laki-laki, dari 162, 90 orang laki-laki dan 72 perempuan. Lanjut. Nah, untuk kelompok umur yang paling banyak adalah berada di kelompok umur 19 sampai 45 tahun. Yang kedua adalah umur di atas 45 tahun dan ada 3 orang yang berada di bawah umur 19 tahun. Bahkan ada yang masih pelajar SMA. Pelajar SMA, dan ini yang saya dengar ditemukan di tahun 2015, sekarang sudah selesai pengobatannya. Lanjut. Nah, berdasarkan kabupaten kota di Sumsel itu ada 18 kabupaten kota, tetapi tidak semuanya bisa menemukan dan melakukan pengobatan TB MDR, karena awalnya ada beberapa kabupaten kota yang belum mempunyai tes cepat molekuler atau gene expert. Yang terbanyak 61 orang di Palembang, karena di Palembang 2014 TCM-nya langsung jalan, terutama di Rumah Sakit Muhammad Husin. Sekarang di Kota Palembang itu ada 3 tes cepat molekuler, di Rumah Sakit Muhammad Husin, Rumah Sakit Paru, dan satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Nah, yang paling dikit di Pali dan di Pagar Alam, itu masing-masing 1 kasus. Nah, kalau kita lihat di sini Palembang yang paling tinggi. Lanjut. Nah, ini berdasarkan kriteria suspek. Jadi untuk melakukan tes cepat molekuler awalnya programnya bahwa orang yang punya kriteria suspek MDR dites ya, apakah dia TB HIV, apakah hasil tes konversi tidak konversi setelah minum obat 2 bulan, lalu ada juga yang default. Ternyata yang paling tinggi di sini dari 162 kasus TB MDR yang minum obat itu 57-nya adalah kategori 2 tidak konversi. Kita tahu kalau kategori 2 itu pengobatannya 8 bulan. Di 3 bulan pertama setelah pengobatan dilakukan tes sputum. Kalau hasil tes sputumnya tetap positif berarti tidak konversi, dan itu masuk ke dalam salah satu 9 kriteria TB MDR. Kita lakukan tes cepat molekuler. Ternyata yang paling banyak yang itu. Artinya dia pernah minum kategori 1 6 bulan, entah itu alasannya default atau dulu pernah minum dan sekarang kambuh lagi, dan pengobatannya dengan kategori 2 setelah dilakukan TCM, tes cepat molekuler, ternyata yang paling banyak ya. Lalu yang kedua disusul gagal kategori 2. Kategori 2 8 bulan, lalu nanti di pengobatan bulan ke-7 tes sputum ternyata positif, dianggap gagal, langsung masuk TCM, tes cepat molekuler. Atau di pengobatan di akhir pengobatan di bulan ke-8 itu juga gagal, tetap positif, itu juga langsung TCM. Nah, itu yang nomor 2 terbanyak. Lalu disusul yang lain pengobatan tidak standar, katakanlah pengobatan hanya 2 bulan, 3 bulan stop, ataupun pengobatan tidak memenuhi standar pengobatan, hanya rifampicin saja atau hanya INH saja ya. Paling tidak ada 4 macam komponen obat, RHZE, rifampicin, INH, pyrazanamid dan etambutol di pengobatan lini pertama. Lalu ada juga gagal kategori 1, ada kategori 1 tidak konversi,
ada pasien kambuh dan seterusnya ya. Yang default, kontak erat TB dan koinfeksi TB HIV itu tidak ada. Lanjut. Nah, untuk gradasi hasil pemeriksaan berdasarkan dari tes cepat molekuler itu yang paling banyak adalah hasilnya 3 positif. Kita tahu kalau untuk periksa lab itu ada 1 positif, 2 positif, dan 3 positif. Nah, yang paling banyak adalah 3 positif. Artinya kumannya yang paling banyak dibandingkan yang warna merah ataupun warna biru. Lanjut. Nah, ini hasil dari pengobatan 2014 sampai 2018 ya, yang ditemukan di 2017 dan sebagian 2018 atau 2016 itu masih meneruskan pengobatan. Jadi dari 162 tadi tidak semuanya belum bisa kita evaluasi, ini yang sudah selesai pengobatan. Nah, yang sembuh itu ada 34 orang. Ya, jadi yang sembuh 34 orang, yang default atau putus berobat ada 26 orang, yang gagal ada 2 orang, dan meninggal ada 31 orang. Kalau kita lihat sini yang tinggi itu adalah yang sembuh dan yang meninggal. Yang jadi masalah itu yang default ya. Kalau yang meninggal aman karena tidak jadi sumber penularan. Tetapi yang jadi masalah yang warna merah. Yang warna merah itu tetap jadi sumber penularan. Yang kita tahu kalau satu orang pasien TB MDR menularkan kuman TB-nya, Mycobacterium tuberculosanya kepada orang lain itu juga jadi MDR. Itu secara teori ya. Lanjut. Nah, kesimpulan dari tahun ke tahun trennya meningkat. Terus kasus TB yang terbanyak itu adalah laki-laki, kelompok umur yang banyak adalah di 19 sampai 45 tahun. Terus yang paling banyak di kota Palembang ya. Lanjut. Dari itu yang ditegakkan diagnosanya berdasarkan kriteria TB suspek MDR adalah yang gagal di kategori 2 yang tidak MDR. Terus hasil gradasi pemeriksaan yang paling tinggi adalah di 3 positif. Terakhir mungkin ini yang masih dalam tahap pengobatan dari 162 tadi ada 69 pasien. Sedangkan 90 pasien tidak lagi dalam pengobatan, 37% orang sembuh, 31 pasien atau 33%. Jadi case fatality rate-nya tinggi ya. Dari 69 pasien 31 itunya meninggal ya dari 162 ya. Terus yang drop out ada 20%. Nah, ini terakhir rekomendasinya adalah tentunya peningkatan pengetahuan petugas, terutama tentang TB MDR ya. Yang kedua, sarana tes cepat molekuler harus lebih banyak. Karena yang tadi Palembang paling banyak karena alat TCM-nya atau gene expect-nya paling banyak dibandingkan yang lain. Paling tidak TCM itu harus tersebar di seluruh kabupaten kota. Terus pengetahuan masyarakat tentang pencegahan terjadinya TB MDR, terutama pengobatan TB yang tidak teratur. Nah, di sini mungkin dikaitkan juga dengan PMO, pengawas pengenalan obat. Itu biasanya PMO hanya nempel saja namanya TB 01 atau di kartu penderita. Tetapi PMO-nya tidak pernah diberi penyuluhan, tidak pernah diberi pengetahuan tentang TB, tentang pencegahan dan apa dampaknya kalau pengobatan tidak tuntas ya. Terus manajemen TB MDR yang lebih baik. Nah, ini saja Bapak Ibu yang bisa kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cecilia 56 7 ya, satu sesi, kita bagi 2 sesi ya, 4 dan 3. Silakan ya, 1, 2, 3, 4. Saya Hari Susanto dari Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Surabaya. Dalam hal ini di luar konteks tugas pokok fungsi kita juga dalam hal paparan dari TB MDR Pak. Sekarang itu marak di masyarakat di sekitar kita itu ketakutan kita TB menjadi MDR. Saya setuju dengan rekomendasi yang pertama tadi, itu kemampuan petugas, peningkatan kemampuan petugas. Di kita kemarin itu dalam 1 tahun itu sudah menemukan 2 TB MDR yang tidak tertangani di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Itu kemungkinan tercatat atau tidak, kita juga tidak tahu.
Di sini harapan kami, Pak, untuk membuat pusat untuk membuat tata laksana pengobatan TB itu nanti disebarkan ke pelayanan kesehatan premier, yaitu yang paling dasar, yaitu pelayanan baik itu puskesmas, rumah sakit maupun di dokter praktek. Kebanyakan dokter praktek itu tidak bisa mendeteksi secara awal sehingga menjadi MDR. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kedua. Mungkin pertanyaan pertama langsung dulu ke Sumatera Selatan ya. Tadi dari data yang kami lihat dari paparan tadi bahwa yang terjadi TB MDR itu dari banyaknya pasien yang kategori 2 tidak konversi cukup tinggi. Nah, namun dari kami lihat justru yang default ini hasil data tadi tinggi. Nah, sedangkan kontak erat dengan TB MDR itu kelihatan tidak ada sama sekali, nol. Apakah benar ini orang yang tidak ada penularan dari penderita langsung TB MDR? Karena kelihatan nol. Ini kami kurang paham. Apakah ada faktor lain sehingga seolah-olah tidak ada yang penularan langsung dari penderita TB MDR, karena lebih banyak pada kategori 2 yang tidak konversi. Kemudian yang teman kita dari Banjarmasin, untuk ada hubungan atau tidaknya pada tadi disampaikan bahwa yang berpendidikan tinggi itu kelihatannya lebih banyak penderita TB, dan sehingga dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan tinggi dengan penularan TB pada hasil penelitian tadi. Mungkin ada hal-hal yang memberikan masukan ke kami, apakah memang penelitiannya banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar itu yang lebih banyak berpendidikan tinggi, sehingga kelihatannya tidak ada hubungan pendidikan tinggi dengan jumlah penderita angka kejadian TB. Barangkali mungkin kami mungkin kami kurang perhatikan tadi, tapi mohon kami dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang ketiga. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Yudi aja karena menarik untuk TB istilahnya kalau sekarang kan TB-RO ya, TB MDR atau TB-RO. Di tampilan data sebelum ini di atas lagi Pak, sebelum lagi ya, terus ini mungkin Pak Yudi bisa sedikit cerita temuan kasus di 2014 ke 2015 itu turunnya drastis sekali. Bisa enggak diceritakan kira-kira ada apa di situ, dari 1.490.000 terus di 2015 bisa 9.000, kira-kira upaya apa atau ini mungkin kesalahan ketik atau seperti apa? Jadi ini agak sedikit menarik untuk kita mungkin bisa dikaji. Itu aja. Sedikit mungkin bisa diceritakan mungkin kegiatan PPM di Sumatera Selatan apakah sudah berjalan, karena setahu kita yang saat ini untuk di TB itu adalah yang masih susah adalah untuk jejaring PPM seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang terakhir dari sesi pertama. Terima kasih. Nama saya Yusli dari PAI NTT. Mungkin data yang tadi yang kasus TB per tahun bisa ditampilkan Pak? Yang di atas lagi Pak. Yang ini. Mungkin bisa diceritakan mungkin sistem surveillance di rumah sakit itu seperti apa? Maksudnya data ini dia hanya data pasif yang berkunjung ke rumah sakit itu atau bagaimana? Terus kan di sini dikatakan bahwa TB MDR di Provinsi Sumatera Selatan. Apakah rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan
TB atau mungkin ada rumah sakit lain yang juga menerima pasien TB, sehingga mungkin nanti untuk penyampaian informasinya itu bisa ada keterwakilan begitu. Terus yang mengenai data ini mungkin dijelaskan, mungkin sama pertanyaannya dengan Pak yang dari NTB, ada faktor apa gitu, mungkin karena sistem atau mungkin karena ketersediaan alat yang mungkin di tahun 2015-nya masih kurang, terus mungkin ada promosi dan lain-lain sehingga datanya itu naik turun seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak penanya ya, semuanya ke TB MDR semua ya, kayaknya ketakutan semua nih dengan multi drug resistant. Jadi yang pertama dari Pak Ari Susanto dari KKP Surabaya, sudah menemukan 2 Pak ya di KKP Surabaya, 2 TB MDR. Nah tadi pertanyaannya bagaimana penanganan TB di tingkat layanan primer atau FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga tidak terjadi MDR. Nah untuk di puskesmas kita di Sumsel itu sekarang ada kerjasama dengan KNCP Pak. Jadi kalau dulu setiap orang yang dicurigai MDR itu datang ke fasilitas kesehatan yang mempunyai TCM, tes cepat molekuler atau gene expert, untuk periksa sputum apakah yang bersangkutan MDR atau tidak. Nah sekarang kerjasama dengan KNCP itu yang bersangkutan kalau dicurigai suspek atau suspek TB MDR, sputumnya, sampelnya diambil di puskesmas, nanti puskesmas yang mengepak itu kerjasama dengan PT Pos. PT Pos yang mengirimkan ke fasilitas TCM terdekat. Nah itu yang dilaksanakan sekarang di Sumsel ya. Kalau dulu orangnya yang harus datang, kalau sekarang tidak, dia cukup datang ke puskesmas terdekat, disupport dari KNCP, lalu nanti PT Pos dihubungi, datang, ada softwarenya, nanti mereka datang, terus mereka juga mengirim ke fasilitas TCM yang terdekat. Itu yang dilakukan di Sumsel sekarang Pak. Terus bagaimana penanganan supaya tidak terjadi TB MDR di FKTP? Kita sudah juga mengumpulkan di Sumsel itu beberapa dokter praktek swasta ya, sudah kerjasama untuk PPM-nya Public Private Mix, jadi bisa menemukan lalu nanti merujuk ke puskesmas terdekat, atau bisa juga menemukan langsung pengobatan dan kerjasama dengan puskesmas yang mempunyai wilayah, dan itu yang dijalankan. Kalau yang bersangkutan nanti mangkir atau TB mangkir, yang datang ke tempat rumah pasien TB yang tidak berobat itu didatangi dari pihak puskesmas. Itu yang dijalankan sekarang Pak. Terus dari Gorontalo ya, tadi datanya kategori 2 yang tidak konversi, itu untuk dasar diagnosa yang pertama Pak. Jadi dari 9 kriteria suspek TB MDR itu salah satunya adalah begitu dia minum kategori 2 yang 8 bulan, nanti 3 bulan minum OAT, sputumnya diperiksa lagi. Nah ternyata sputumnya tidak diperiksa, kalau dalam program kita langsung masuk ke fase lanjutan ya, langsung masuk ke fase lanjutan. Kalau dulu sisipan dulu ya, sekarang tidak, langsung masuk fase lanjutan. Nah sebelum masuk fase lanjutan di TCM dulu, tes cepat molekuler. Ternyata yang paling banyak yang positif MDR yang itu Pak. Nah yang di foul tadi adalah pasien TB yang tidak menyelesaikan pengobatan, sekian persen ada yang sembuh, ada juga yang putus berobat ya dengan berbagai alasan, terutama yang paling banyak itu alasannya adalah side effect, macam-macam side effectnya ya, tidak bisa tidur, ada mual, ada muntah, sudah dikonsulkan kepada tim ahli yang ada di tim ahli klinis yang ada di Rumah Sakit Muhammad Hussein, tapi tetap tidak mau melanjutkan, dan kita tidak bisa memaksa ya. Sudah advokasi juga ke puskesmas, ke tokoh masyarakat, tapi tidak bisa meneruskan pengobatan. Nah itu sulitnya di sana. Bahkan ada beberapa pasien TB MDR didiagnosa awal positif tapi langsung tidak mau pengobatan, sudah
diberikan promosi kesehatan, sudah diberikan edukasi, tapi tetap tidak mau berobat, dan itu yang menjadi masalah ya, karena kita belum ada payung hukum atau perda untuk penyakit menular bahwa orang yang TB MDR harus berobat, itu tidak ada. Kita semaksimal mungkin mengedukasi, mempromosi supaya yang bersangkutan mau berobat, dan ternyata tadi dari 300 lebih hanya 162 orang dari 2014 sampai 2018 yang mau berobat, dan itu pun kesembuhannya rendah ya. Nah, itu problema di TB MDR. Lalu dari Pak Kade yang di NTB, mengapa tadi angkanya jomplang sekali Pak ya, dari 2014 tinggi 142.000 sekian, lalu 2015 terus 9.000-an ya, kayak terjun bebas. Nah, di 2014 ini Sumsel jor-joran melaksanakan kegiatan ketuk pintu Pak. Kita tahu ketuk pintu oleh kader, bisa kader Aisyah, bisa kader kesehatan, mungkin saat itu pendanaannya lagi banyak, aktif ya. Kalau dulu penemuan TB itu pasif, yang ada gejala TB datang ke Pasienkes periksa. Nah, dengan gerakan ketuk pintu itu mereka datang ke rumah, terutama di tempat pasien yang di lokasi yang pernah ada pasien TB, di situ melakukan ketuk pintu, kalau ada suspek langsung periksa. Nah, begitu 2015 kegiatan itu menurun, mungkin ada kaitan dengan dana ya, kaitan dengan dana sehingga dananya turun. Dan untuk public private meet-nya tadi sudah saya bahas Pak, kita melibatkan dokter praktek swasta, melibatkan juga BPJS ya, karena ada beberapa dokter itu yang kapitasi dari BPJS, dokter keluarga. Terus yang terakhir tentang sistem surveillance di rumah sakit. Nah, bahwa Rumah Sakit Muhammad Husin merupakan rumah sakit umum pusat dengan tipe A. Awalnya semua pasien datang ke sana, tetapi sekarang sistem surveillance-nya adalah puskesmas seperti di Palembang, Kota Palembang ada 41 puskesmas induk, itu merupakan Pasienkes yang bisa mendeteksi adanya TB MDR. Jadi yang bersangkutan kalau pasien itu masuk kriteria suspek TB MDR, langsung dilakukan tes cepat molekuler, sampelnya dikirim ke 3 rumah sakit. Rumah Sakit Muhammad Husin, Rumah Sakit Paru, dan Rumah Sakit Palembang Bari. Bahkan sekarang di Palembang itu karena beberapa tahun terakhir target untuk MDR-nya sedikit, semua orang yang gejala TB, batuk berdahak atau tidak berdahak yang tidak jelas, ada sesak dan sebagainya, langsung di TCM. Kalau dulu diagnosanya semir sputum, SPS atau SP sekarang, sewaktu pagi. Sekarang tidak, semua orang yang dicurigai TB langsung TCM, langsung tes cepat molekuler. Jadi langsung ketemu BTA-nya apakah positif atau negatif, langsung juga ketemu apakah yang bersangkutan masih sensitif atau tidak terhadap INH dan rifampicin. Dan itu yang dilakukan untuk menangkap suspek TB MDR ini lebih banyak lagi di masyarakat. Itu Pak, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Satu untuk panelis, kedua dan Banyak Masin mengenai risiko pendidikan tinggi yang malah pertentangan. Silakan. Hal ini berhubungan dengan penjaringan kasus TB itu sendiri, karena orang-orang dengan pendidikan tinggi kecenderungan akan lebih tahu dan lebih worry akan tentang bahaya dari TB itu sendiri, sehingga berdasarkan TB register yang saya dapatkan pada saat sampling, responden dengan TB paru BTA positif lebih banyak dari orang yang berpendidikan tinggi, yaitu SMA dan S1 sederajat di atas. Kemudian untuk pendidikan rendah itu dari yang tidak tamat SD, SMP, itu tidak memahami betul atau tidak tahu bahwa mereka sedang terkena TB. Jadi ini berhubungan juga tentang surveillance aktif di Banjarmasin, di kota Banjarmasin itu sendiri, terutama di daerah Banjarmasin Selatan, yang di sana termasuk kecamatan yang paling tinggi untuk TB paru BTA positif itu sendiri. Jadi saat melakukan pendataan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan itu sendiri dengan kejadian TB paru. Jadi itu akan berpengaruh pada kemauan mereka untuk berobat, karena dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka dapat saat
bersekolah seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Sebelum kita lanjutkan, apakah kita lanjutkan sesi kedua pertanyaan ini, kami mohon izin dulu kepada panitia, apakah masih ada waktu cukup? Bapak Ibu dan sekalian, waktu tampaknya kita dibatasi, sudah melewati waktu dan 6 lewat 10 menit. Hadirin sekalian, kita akhiri sesi ini. Mohon maaf, jadi dan juga semua telah kita pahami, mungkin tidak perlu lagi saya simpulkan, dan marilah kita beraplaus kepada 3 panelis ini. Terima kasih, dan waktu kami serahkan kembali kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahmi. Kemudian sebelum kita mengakhiri acara ini, ada informasi dari panitia bahwa besok pagi kita acaranya 8 sampai 11 kita bergabung di sini dengan EPTP, yaitu Plenary Session 2. Kemudian acara kita khusus kita akan mulai setelah Jumat ya, jam 13.30 sampai dengan jam 3.15 berada di ruangan ini. Setelah itu kita akan pindah ke bawah di Malioboro 123. Kita akan melakukan diskusi kelompok, ada 3 grup. Kemudian hari itu akan berakhir. Kemudian kita akan lanjutkan hari Kamisnya untuk melakukan presentasi hasil diskusi kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada pesan panitia tadi, ada beberapa informasi bahwa yang belum mengumpulkan semua persyaratan yang diminta oleh panitia, apakah itu tiket, apakah itu surat jalan, ataupun itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan administrasi, mohon segera diselesaikan dengan panitia. Untuk ini saya kira kita akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Besok pagi kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.